Selamat jumpa kembali di Sapaan Christian Spirit atau CS berdasarkan renungan harian yang disusun oleh Pastor Crispin Silalahi. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Bincang renungan harian kita kali ini berdasarkan perikop kitab suci hari ini. Kita akan coba selami sebuah renungan yang menurut saya luar biasa dari Pastor Crispin Silalahi. Ini untuk hari Jumat setelah Rabu Abu, judulnya Puasa Karena Cinta. Nah, jujur aja deh. Saat Anda sedang berpantang, lagi puasa seperti sekarang ini, pernah nggak sih berhenti sejenak? Di tengah rasa lapar itu terus bertanya, sebenarnya ngapain sih saya begini? Mm-mm. Apa ini cuma sekedar kewajiban? Atau takut dosa? Atau jangan-jangan cuma tradisi aja? Pertanyaan yang krusial banget itu kan, karena praktek rohani yang sudah mendarah daging seperti puasa ini, risikonya besar sekali untuk dijalankan pakai mode autopilot. Oh ya, betul, mode autopilot ya. Kita hafal aturannya, kita tahu konsekuensinya, tapi roh atau esensi di baliknya itu seringkali terlupakan. Nah, renungan ini seolah-olah mengajak kita buat menekan tombol reset, Mhm. menemukan kembali jiwa dari puasa itu sendiri. Tepat. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Hal pertama yang benar-benar bikin saya berhenti dan berpikir dari renungan ini adalah saat Yesus ditanya soal puasa. Hmm. Jawabannya itu sama sekali di luar dugaan. Dia tidak mengutip hukum Taurat, tidak bicara soal aturan-aturan yang kaku. Sama sekali tidak. Dia malah bicara soal pesta pernikahan. Nah itu dia. Ini kan seperti sengaja menabrakkan dua ide yang berlawanan ya. Kontras banget. Sangat kontras. Dan sepertinya itu disengaja. Coba bayangkan, citra puasa di kepala kita kan biasanya suasana prihatin, menahan diri, mungkin sedikit muram. Ya, wajah sedih. Di sisi lain, pesta pernikahan itu kan puncak dari sukacita, perayaan, kelimpahan. Yesus sengaja memakai analogi yang mengejutkan ini. Dan ia memposisikan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Logika yang ia bangun seperti yang dijelaskan dalam renungan sebenarnya simpel banget. Masa ia para sahabat mempelai malah berpuasa, malah bermuram durja? Saat pestanya lagi berlangsung. Betul, saat sang mempelai ada di situ bersama mereka. Jadi apa sebetulnya pesan di balik ini semua? Kenapa analogi yang penuh sukacita ini dipakai buat bicara soal puasa? Hmm, Apa yang menarik di sini adalah Yesus sedang melakukan sebuah pergeseran paradigma, pergeseran yang fundamental tentang bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Oke, Dari yang tadinya hubungan berbasis kewajiban, aturan, dan rasa takut, menjadi hubungan yang fondasinya itu cinta dan sukacita. oh, Dengan menyebut dirinya mempelai, ia menempatkan kita, para pengikutnya, sebagai pihak yang dicintai. Ini metafora relasi yang paling intim kan? Penuh kebahagiaan. Pesannya jelas. Kehadiranku di tengah kalian ini adalah sebuah pesta. Ini momen untuk dirayakan, bukan untuk berduka. wah, jadi kalau begitu puasa yang kita jalani dengan wajah tertekuk, penuh keluhan, dan merasa terpaksa, Itu sebenarnya meleset jauh. meleset jauh dari sasaran yang Yesus inginkan ya. Pesan utamanya ternyata sukacita perjumpaan, bukan kesedihan karena menahan lapar. Benar. Rasanya seperti kita datang ke sebuah pesta besar tapi malah pakai baju berkabung. Persis seperti itu. Kalau kita puasa, tapi hati kita tidak bersukacita atas relasi kita dengan Tuhan, kita sebetulnya cuma sedang diet, bukan puasa dalam makna rohani yang sesungguhnya. Oke, itu fondasi yang kuat. Tapi kan Yesus tidak selamanya hadir secara fisik. Hmm, Ini membawa kita ke kalimat kunci dari renungan itu yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 15. Silahkan. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, Renungan ini bilang, kalimat itu merujuk pada masa kita hidup sekarang. Jadi kalau puasa kita bukan lagi karena takut atau untuk menyogok Tuhan, lantas apa tujuannya sekarang? disinilah kita masuk ke lapisan makna puasa yang kedua, yang lebih dalam. Jika kehadiran Yesus adalah pesta, maka ketiadaan kehadirannya secara fisik memunculkan sebuah perasaan, rindu. Rindu. Iya, renungan ini menekankan bahwa puasa di era kita sekarang lahir dari rasa rindu atau longing yang mendalam itu. Jadi bukan karena kewajiban, tapi karena rindu. Betul. Kita berpuasa bukan karena Tuhan meninggalkan kita, tapi karena kita merindukan kepenuhan rahmat dan kehadirannya secara utuh, yang puncaknya nanti kita alami di surga.
Wah, itu kata kunci yang kuat sekali. Jadi puasa bukan lagi soal menyiksa diri, tapi sebuah ekspresi kerinduan hati. Ini mirip seperti kalau kita kangen sekali dengan orang yang kita sayang. Hah? Kadang kan kita sampai lupa makan, fokus kita sepenuhnya tercurah pada orang itu. Analogi yang sangat kena. Dan renungan ini mengutip pandangan Santo Agustinus untuk memperdalam gagasan ini. Oke, gimana menurut Santo Agustinus? Agustinus menyebut puasa Kristiani sebagai sebuah latihan rohani atau spiritual exercise. Latihan rohani. Iya, ini konsep yang kaya makna. Kalau kita dengar kata latihan, artinya kan itu sesuatu yang kita lakukan secara sadar dan sengaja untuk jadi lebih kuat atau lebih terampil. Benar. Dalam konteks ini, kita sengaja mengosongkan diri dari berbagai kenyamanan duniawi, makanan, minuman, hiburan, dan lainnya. Mengosongkan diri, apa sebetulnya tujuan dari pengosongan diri itu? Tujuannya menurut Agustinus adalah agar hati kita menjadi lebih luas, lebih siap, dan lebih mampu untuk diisi sepenuhnya oleh Tuhan. Menarik. Coba Anda bayangkan, hati kita ini seperti sebuah wadah, sebuah gelas. Kalau gelas itu sudah penuh dengan urusan dunia, kesenangan sesaat, kekhawatiran pribadi, Nggak ada ruang lagi. bagaimana Tuhan bisa menuangkan rahmat-Nya ke situ? Pasti tumpah kan? Iya. Puasa adalah proses di mana kita, dengan sadar dan sukarela, menuangkan sedikit isi gelas itu. Tujuannya, untuk memberi ruang bagi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih memuaskan, kehadiran Tuhan sendiri. Ini benar-benar mengubah cara pandang. Jadi ini bukan soal hukuman, tapi soal persiapan hati. Artinya, setiap kali perut kita keroncongan saat puasa, itu bukan sinyal untuk mengeluh atau jadi baper. Bukan. Sebaliknya, itu seharusnya jadi semacam pengingat lembut, iya, ada ruang kosong di dalam diriku yang sedang aku siapkan khusus untuk Tuhan. Tepat. Rasa lapar fisik menjadi simbol lapar rohani. Rasa lapar itu jadi semacam alarm spiritual. Betul sekali. Setiap kali berbunyi, kita diingatkan lagi apa tujuan kita melakukan ini semua. Inilah inti dari latihan yang dimaksud Agustinus. Saya suka sekali ide latihan dan mempersiapkan ruang itu. Tapi mari kita jujur, ada jebakan besar di sini kan? Selalu ada. Renungan ini juga mengangkat peringatan keras dari Paus Fransiskus tentang bahaya puasa munafik. Ini poin yang menurut saya jelek banget di zaman sekarang. Oh iya, Apa gunanya kita menahan lapar dan haus kalau di saat yang sama, seperti kata renungan itu, kita memakan sesama kita dengan gosip, kemarahan, atau sikap cuek? ini isu tentang integritas iman. Dan Paus Fransiskus sangat vokal soal ini. Puasa munafik terjadi ketika disiplin fisik kita, tidak makan, tidak minum, terpisah total. Terpisah dari disiplin batin? Iya, atau bahkan bertentangan dengan disiplin batin dan tindakan kasih kita. Wah, ini saya jadi ingat pengalaman pribadi loh. Gimana itu? Dulu pernah mencoba pantang kopi saat masa prapaskah. Hasilnya, di hari kedua, saya jadi sangat pemarah dan sensitif. Saya bisa bayangkan. Sampai-sampai keluarga saya bilang, udah minum kopi aja lagi. Itu contoh nyata. Disiplin fisik saya malah membuat saya jadi pribadi yang lebih buruk bagi orang di sekitar saya, tujuannya jadi gagal total. Itu pengalaman yang sangat relevan. Dan justru itu yang sering terjadi kan? Sering sekali. Kadang orang yang puasa malah jadi lebih gampang tersinggung. Renungan ini seolah bilang, kalau itu yang terjadi, berarti ada yang salah dengan pemahaman kita. Betul sekali. Puasa sejati harusnya melembutkan hati, bukan mengeraskannya. Kalau puasa cuma bikin kita fokus pada penderitaan diri sendiri dan jadi lebih gampang marah, ya itu sudah melenceng. Seharusnya gimana? Seharusnya, saat kita merasakan sedikit saja kekurangan, kita jadi lebih peka pada penderitaan orang lain. Kita jadi lebih bisa berempati. Oke, ini poin yang krusial. Jadi setelah kita paham bahayanya, bagaimana solusinya? Nah, Pastor Crispinus Silalahi menawarkan cara-cara yang sangat konkret dan indah untuk mengubah puasa kita menjadi apa yang beliau sebut surat cinta sunyi kepada Tuhan. saya suka istilahnya, surat cinta. Iya kan? Mari kita bahas langkah-langkah praktisnya. Boleh, silakan. Bukan dengan wajah ditekuk. Ini kelihatannya sepele ya. Sepele, tapi ini soal sikap batin yang dipancarkan keluar. Dan kalau kita sambungkan lagi ke gagasan awal tadi, ini adalah cara kita menegaskan kembali bahwa puasa ini bagian dari pesta, bagian dari sukacita relasi kita dengan Tuhan, bukan beban yang menyedihkan. Betul. Senyum itu penegasan eksternal dari sukacita internal. Bahkan di tengah pengorbanan kecil yang kita buat.
Kedua, saat rasa lapar itu datang mengganggu, ubah momen itu menjadi doa singkat. Nah, ini praktis banget. Tidak perlu doa yang panjang dan rumit. Mungkin cukup dengan berkata dalam hati, Tuhan, rasa lapar ini kupersembahkan bagimu sebagai tanda rinduku. Ini adalah penerapan langsung dari latihan rohani yang tadi kita bahas, mengubah stimulus fisik menjadi pemicu spiritual. Ah, iya. Dengan begini, puasa tidak lagi terasa sebagai penderitaan pasif, tapi menjadi sebuah dialog aktif yang berlangsung terus-menerus dengan Tuhan sepanjang hari. Setiap rasa lapar jadi pengingat. Betul, menjadi lonceng kecil yang mengingatkan kita untuk kembali kepadanya. Dan yang ketiga, ini yang paling nyata menghubungkan puasa kita dengan sesama. Oke, Uang yang seharusnya kita pakai untuk makan siang enak atau jajan hari itu, kita sisihkan dan berikan sebagai sedekah untuk mereka yang membutuhkan. nah, ini yang membuat puasa kita menjadi sebuah tindakan cinta yang utuh. Kenapa begitu? Langkah ini mencegah puasa menjadi tindakan egois yang hanya berpusat pada kesalehan diri sendiri. Dengan berderma, pengorbanan kita tidak berhenti di perut kita. Tapi mengalir keluar. Iya, mengalir keluar menjadi berkat bagi orang lain. Ini cara paling konkret untuk memastikan puasa kita tidak munafik. Kita tidak hanya menahan diri dari makanan, tapi kita juga secara aktif memberi makan kepada yang lapar. Jadi menyatukan dimensi vertikal dan horizontal. Persis, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Jadi satu. Jadi kalau disatukan, ketiga langkah praktis ini, senyum, doa, dan derma, benar-benar mengubah puasa dari sekedar menahan diri menjadi rangkaian tindakan aktif yang positif. Sebuah surat cinta yang ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan senyuman, doa singkat, dan tindakan nyata. Tepat, dan surat cinta seperti itu pastinya jauh lebih berkesan di hadapan Tuhan, kan? Jauh lebih berkesan daripada sekedar laporan, hari ini saya tidak makan. Jadi, apa artinya semua ini? Kalau kita tarik benang merahnya, kesimpulan besarnya adalah bahwa puasa dalam tradisi Katolik itu ukurannya bukan seberapa kuat kita menahan lapar. Sama sekali bukan itu. Bukan seberapa hebat kita bisa bertahan dalam penderitaan, kan? Bukan soal ketahanan fisik. Renungan ini ditutup dengan sebuah kalimat yang merangkum semuanya dengan sangat indah. Ukurannya adalah Apa itu? seberapa besar rindu kita pada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Itulah barometer puasa yang sejati. Bukan kekuatan fisik kita, tapi kedalaman kerinduan rohani kita. Puasa sebagai ukuran kerinduan. Semakin besar cinta kita pada seseorang, semakin dalam pula rasa rindu kita saat terpisah darinya. Benar. Dan puasa menjadi cara kita untuk mengekspresikan sekaligus memperdalam kerinduan itu kepada Tuhan. Dan ini membawa kita kembali ke awal, ke analogi mempelai tadi. Puasa yang benar itu dijalani dengan semangat penantian yang penuh harapan. Seperti mempelai yang menunggu hari pernikahan. Tepat. Menantikan momen penyatuan kembali dengan sang mempelai, yaitu Yesus dalam keabadian. Jadi ini bukan penantian yang pasif dan sedih, tapi penantian yang aktif, penuh persiapan, dan dilandasi sukacita. Itulah puasa yang penuh makna, puasa karena cinta. Itulah intinya. Jadi, setelah kita membongkar semua ini, mungkin pertanyaan yang perlu Anda ajukan pada diri sendiri hari ini bukan lagi apa yang tidak boleh saya makan atau minum, Bukan lagi itu. tapi sebuah pertanyaan yang lebih mendalam. Bagaimana cara saya menjadikan setiap rasa lapar, setiap pengorbanan kecil hari ini sebagai sebuah tindakan cinta yang tulus kepada Tuhan dan sesama? Dan sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan lebih lanjut, jika kita mengikuti logika Santo Agustinus bahwa puasa adalah latihan mengosongkan diri agar bisa diisi oleh Tuhan, pertanyaan lanjutannya adalah, setelah Anda sengaja mengosongkan sedikit ruang dari kenyamanan duniawi hari ini, kebaikan atau kesadaran baru apa dari Tuhan yang mulai mengisi ruang kosong tersebut? Wah, pertanyaan yang dalam. Mungkin jawabannya adalah kesabaran yang sedikit lebih panjang, atau empati yang sedikit lebih dalam, atau sekedar kesadaran yang lebih jernih akan betapa besar rahmat-Nya dalam hidup Anda. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan. Amin.